tukang baik-baik. Belum ada yang datang ke saya memverifikasi. Belum ada pihak dari MUI, baik dari Sulsel ataupun dari Goa, untuk menanyakan ke saya apa yang dituduhkan atau apa yang viral itu, atau menanyakan ke saya. Hanya datang secara diam-diam, mengambil foto tanpa izin, memposting di media sosial, meletakkan kata-kata atau tulisan sesat atau gambar gedung yayasan di label dituliskan tulisan sesat. Verifikasi itu seharusnya kepada pihak MUI karena mereka yang menuliskan di media sosial. Saya ini korban media sosial dari MUI. Saya juga tidak tahu apa yang dikatakan, apa yang dimaksud oleh pihak MUI ini mencuri gambar atau mengambil foto secara diam-diam. Saya tidak tahu kedatangan pihak MUI ke sini. Nah, di televisi juga saya dengar, saya lihat sendiri bahwasanya dia mengadakan investigasi atau memeriksa atau mengadakan verifikasi ke yayasan. Lah dia ketemunya sama siapa, dan dia mengakui sendiri tidak ketemu dengan saya. Lah terus investigasi apa yang dia dapatkan, investigasi apa yang dia lakukan? Adakah menghukum atau memvonis sesat itu dengan meletakkan gambar di media sosial, ya, lalu menuliskan tulisan sesat, memposting di media sosial, lalu kalian semua mengatakan mengikutikan saya ini sesat? Tidak pernah datang ke sini, Pak? Tidak pernah ketemu sama saya. Lah dia dapat data saya sesat ini di mana? Apakah pihak MUI pernah datang ke sini? Apakah MUI pernah mengetahui apa yang saya ajarkan? Apa dia pernah mempelajari apa yang saya ajarkan? Apa dia pernah mengikuti apa yang saya ajarkan? Apakah dia pernah lihat channel di YouTube saya? Apa pernah dia mendengarkan di channel YouTube saya? Kenal saja tidak, lihat saja tidak, dengar saja tidak, lalu menuliskan, memfatwakan gambar gedung sesat. Jadi kayak ditanya sama masyarakat, Bang Hadi, apa benar tulisan ini? Iya benarlah kalau tulisannya. Di situ tulisannya sesat. Benar nggak tulisannya? Benarlah, kalau ngesot kau tulis itu salah tulisannya. Atau sangsot, tulisan sesat. Begitu. Apanya yang sesat? Ya tanya sama MUI. Harusnya kalian itu verifikasinya ke MUI, bukan ke saya. Saya sendiri tidak tahu apanya yang sesat, malah dituduh saya tidak sholat. Saya melarang orang sholat. Kalau saya tidak sholat, saya tidak bangun masjid. Kalau saya tidak sholat, saya tidak punya masjid. Orang yang tidak sholat itu menghancurkan masjid. Terlebih lagi orang yang menghancurkan masjid, itulah orang yang melarang sholat. Jadi kalau orang membangun masjid, sudah pasti menyarankan, menyuruh orang sholat. Tidak ada satupun manusia, satupun agama, satupun ulama yang tahu sholat itu benar atau salah. Karena sholat itu perintah Tuhan, hanya Tuhan yang tahu manusia itu sholatnya benar atau salah. Selain daripada itu, mengikuti pelajaran hal-hal tentang sembahyang, barulah kau boleh mengetahui yang kau itu sholat benar atau salah. Jadi saya tidak mengajarkan bab agama, saya tidak mengajarkan tentang Islam, saya mengajarkan orang yang mau masuk atau memilih agama. Saya mengajarkan orang yang mau beragama, bukan mengajarkan orang yang sudah beragama. Bukan memaksakan orang beragama untuk memilih satu agama. Bukan melarang orang beragama. Bukan memaksakan satu agama kepada orang yang sudah beragama. Saya tidak mengajarkan rasis, saya tidak mengajarkan hal-hal dasar-dasar teroris, saya tidak mengajarkan hal-hal radikal. Tidak. Saya mengajarkan dasar-dasar hidup bersih, pola makan yang bersih.
pola pikir yang bersih, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, pola pikir yang sehat, otak sehat. Itu yang saya ajarkan. Dasar-dasar mau beragama. Bukan mengajarkan orang mau beragama. Bukan mengajarkan orang yang sudah beragama, bukan mengajarkan orang yang sudah Islam, bukan mengislamkan orang yang sudah Islam. Bukan itu kapasitas saya. Bang, saya potong sedikit Bang. Ya, Di sini kan tadi kita bilang mengajarkan pola hidup bersih karena Iya. dari agama. Iya. Itu selain dari itu ajaran apa lagi yang diajarkan di sini? ajaran bagaimana memilih bahan makanan, bagaimana memilih makan yang bersih, bagaimana memilih makan yang sehat, bagaimana mendapatkan tubuh jasad jasmani yang sehat. Bagaimana? Untuk pendidikan ada di sini. Masalah kayak mungkin Formal? iya Oh, formal. enggak ada. Di sini khusus bab kesucian atau belajar bersih, belajar membersihkan diri, belajar membersihkan hati. Bab kesucian. Ya, disebut bab kesucian di bawah naungan Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah, independen. Iya. Ini jumlah santri di sini berapa? Di sini kalau santri tafisnya itu sekarang ya sudah berkurang karena dikatakan sesat-sesat. Awalnya itu sekitar 50, yang kecil 23, 24 begitu. Ya, pulang pergi apa? Sudah pulang. Selalu bertambah. Kalau ini kan mau tahun baru ya pulang. Tapi karena dikatakan sesat ya lari semua. Sudah pulang semua. Ya belum, masih ada yang mau pulang lagi. Tadi pagi sudah 17, besok mungkin bertambah lagi nih yang pulang. Karena ketakutan semua kan dibilang sesat. Tapi latar belakang mereka ini rata-rata dari mana sih? Jadi orang-orang yang susah, orang miskin, tidak ada ibunya, tak ada emaknya, yang ditinggalkan ayahnya. Ada juga yang punya orang tua, ada yang juga broken home, ada yang bapaknya bercerai, ibunya meninggal, ibunya bercerai, ayahnya bercerai. Saya yang ambil. Dan itu gratis gitu. Oh, enggak boleh bayar. Apa yang mau dibayarnya lah? Dia aja masih kecil-kecil. Masa orang susah dikasih susah lagi? Masa orang mau belajar disuruh bayar? Justru apabila ini ditutup, MUI mengatakan sesat, saya tutup yayasan ini. Apakah MUI menyediakan tempat yang tidak sesat? Apakah MUI menyediakan tempat anak-anak ini makan? Apakah MUI mau kasih makan anak-anak ini semua? Kan dikatakan aku ini sesat. Setelah nanti keluar dari sini, apakah MUI menyediakan ini semua? Yang dari Pindrang, yang dari Enrekang, yang dari Makassar. Apakah MUI Makassar itu menyediakan tempat yang tidak sesat? Makan yang sehat, pola makan yang sehat, tempat yang sehat, rumah yang bersih, baju yang bersih. MUI mau sediakan? Apa MUI pernah bantu saya untuk kasih makan anak-anak ini? Tapi kalau untuk mereka ini, Ya. jangka waktunya sampai kapan dia tinggal di sini? Ya dilihat, kalau dia baik, ya sudah pandai membaca, sudah pandai menulis, ya nanti dia masuk di sekolah formal. Kita buatkan ijazahnya, kita urus untuk masuk di madrasah, sanawiyah, aliyah. Dilihat dia bidang ininya di mana. Berarti di pihak yayasan udah lepas tanggung jawab juga langsung ya? Ya harus dikasih lah uang sekolahnya. Yang lain atau mungkin dia juga punya pertimbangan sendiri kan. Dilarang makan daging, sholat itu. Makanan itu kan opsional ya. Itu kan hak asasi manusia, tidak bisa dipaksakan. Mana boleh memaksakan hal makanan. Orang mau makan daging, mau makan ayam. Itu tidak bisa dipaksakan itu. Terlebih lagi sembahyang. Wah, itu menegakkan bendera perang itu. Nah kalau saya melarang sembahyang, untuk apa saya punya masjid? Kan sia-sia itu. Saya suka sembahyang, saya punya masjid yang legal. Saya punya istri, saya punya surat nikah yang legal. Saya hobi memancing, saya punya joran. Lah mereka mengatakan saya melarang sholat. Saya punya bukti masjid. Mereka itu mengatakan saya tidak sholat. Kau punya masjid lah. Belum kau sholat, bersihlah dulu. Sebelum kau sholat, sucikan dirimu. Sebelum kau sholat, sucikan pikiranmu. Sebelum kau sholat, sucikan jasmanimu. Itu yang saya ajarkan. Bang, mungkin bilang ke Apalagi mau melawan pemerintah. jadi tutup.
Lah jadi mau bagaimana lagi kalau sudah sesat? Ada orang yang mau belajar di tempat yang sesat. Nama baik saya yang sesudah ini, apa nggak hancur nama baik saya sementara tidak ada verifikasi? Majelis Ulama nggak ada pernah ke sini, Majelis Ulama tidak pernah menanyakan ke saya, tidak melawan. Oke, saya sesat, saya terima saya dikatakan sesat. Hari ini tanggal 3 Januari, Yayasan Nur Mutiara Ma'rifatullah saya tutup. Tidak boleh lagi ada yang datang ke pondok saya. Tidak boleh lagi. Saya tidak menerima lagi anak yatim. Saya tidak menerima lagi orang susah. Saya tidak menerima lagi orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana kau majelis agama? Ada hati nuranimu kah? Pernah kau tolong orang miskin? Pernah kau tolong orang susah? Terdampar semua anak-anak orang susah ini. Perkara kau karena kau mengatakan ini sesat. Tidak Islam saja, orang non-Islam saja mau membantu saya. Orang yang tidak beragama saja mau membantu saya karena saya mengajarkan bersih, menolong orang susah, memberi makan anak yatim piatu, memberi makan orang yang tidak ada ibunya, tidak ada ayah. Ya, artinya kan ada kita menyepakati langkah-langkah, kita bikin mekanisme supaya tidak terburu-buru, tidak apa, karena ini banyak hal yang terkait yang harus kita diskusikan, termasuk konfirmasi juga dengan MUI provinsi. Kemudian insya Allah kita tadi sudah sepakati bahwa nanti juga kita akan turun ke lokasi di sana untuk berdialog. Ya, karena memang kita perlu recheck, kemudian kita dialogkan apa supaya enak nanti nyambung, tidak informasinya tidak tidak harus berimbang lah. Pak, informasi yang kita dapat Pak, sudah berapa banyak Pak pengikut atau anak-anak santri Pak? Itu yang kita juga, makanya ini nanti juga bagian dari rencana kita turun untuk mengetahui di situ berapa banyak jamaahnya. Mudah-mudahan mereka mau terbuka mau sampaikan ke kita. Artinya belum jelas keberadaan ini Pak ya, yayasan. Keberadaannya yayasan sebagai yayasan itu ada dari izin dari Kemenkumham saya dengar. Artinya dia ada izin sebagai yayasan itu. Yayasan. Kalau untuk tahfiz sendiri Pak, kalau untuk tahfiz atau kegiatan-kegiatan keagamaan itu ya tentu kalau di pihak Kementerian Agama itu harus ada izin tersendiri juga. Harus ada izin juga apa kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di situ. Apakah ada pendidikan atau bagaimana pendidikan agama, ya itu nanti juga harus ada mekanismenya, perizinannya. Iya, jadi belum ada yayasan sama sekali Pak ya? Nggak ada izin dari Kementerian Agama Pak? Untuk kegiatannya kita karena ini juga kita baru ya lagi viral begini ya. Baru tahu Pak ya? Nanti kita juga akan kita akan juga diskusikan. Kita baru tahu mungkin ya dari Kementerian Pak. Ya. Baru tahu setelah viral Pak. Ya. Setelah viral. Siap. Langkah tindak lanjutnya Pak akan ajak dialog Pak atau bagaimana? Ya, kita kalau kami pihak Kementerian Agama kami akan mengikuti petunjuk dan instruksi dari Pak Menteri Agama bahwa ya yang begini-begini kita harus verifikasi, kita harus cek, kemudian kita berusaha untuk berdialog. Itu petunjuk dari Pak Menteri Agama.